Oke, selamat datang di sesi bedah gagasan kali ini. Kita akan mengupas sebuah perspektif yang, jujur aja, cukup menantang tentang pemerintah dan kebebasan. Analisis ini ngajak kita buat ngelihat gimana struktur yang kita anggap normal mungkin aja bekerja dengan cara yang nggak pernah kita duga. Coba deh kita resapi ide provokatif ini. Argumen utamanya adalah, jangan-jangan pemahaman kita tentang pemerintah itu sebenarnya dibangun di atas serangkaian kesalahpahaman yang nggak kita sadari, yang diam-diam membentuk realitas kita. Analisis ini dibuka dengan sebuah fakta yang lumayan bikin kaget. Lebih dari sepertiga pendapatan kita itu lari ke pajak. Sementara kita sibuk ngikutin drama politik di berita setiap hari, argumennya bilang kalau itu semua sebenarnya cuma pengalih perhatian dari mekanisme kontrol negara yang sesungguhnya. Nah, untuk bisa ngikutin alur argumennya, kita perlu lihat dulu dari kacamata ekonomi yang mereka pakai. Semuanya berawal dari satu konsep kunci yang disebut pasar umum. Ini fondasi dari keseluruhan analisisnya. Nah, ini bagian yang menarik banget. Jadi pasar di sini itu didefinisikan bukan sebagai sebuah tempat ya, tapi sebagai sebuah proses. Sebuah proses berkelanjutan yang nunjukin apa sih yang benar-benar berharga buat orang-orang yang tercermin dari pilihan yang mereka buat setiap hari. Dan disinilah letak inti argumennya. Ada perbedaan fundamental antara transaksi yang sifatnya sukarela, di mana kedua pihak sama-sama untung, dengan transaksi yang sifatnya memaksa atau sepihak. Dan menurut pandangan ini, transaksi paksa itu adalah alat eksklusif yang cuma dimiliki oleh pemerintah. Kutipan ini benar-benar memperjelas poin tadi. Logikanya gini, menurut pandangan ini, pemerintah itu bukan nambahin pilihan buat kita, tapi justru menyingkirkan pilihan kita. Pilihan yang kita mau diganti dengan pilihan yang mereka wajibkan. Oke, sekarang kita masuk ke tesis utamanya. Idenya adalah, kebanyakan dari kita itu terjerat dalam 4 keyakinan yang sangat populer tentang negara, tapi menurut sumber ini semuanya keliru. Tabel ini nih yang merangkum inti kritiknya. Ada 4 perangkap pemikiran, mulai dari kepercayaan kalau pemerintah itu berguna, sampai ke ide bahwa kita punya kewajiban moral buat patuh sama hukum. Masing-masing perangkap ini menantang asumsi yang udah mendarah daging tentang peran dan kekuatan pemerintah. Oke, siap-siap. Bagian berikutnya ini mungkin yang paling kuat dan kontroversial. Analisis ini bakal narik garis paralel langsung antara negara dengan jenis organisasi lain yang kita semua tahu. Sebelum kita lihat perbandingannya, coba deh pikirin dulu. Kalau kita dengar kata kejahatan terorganisir atau mafia, apa sih sebenarnya yang kita takutin dari mereka? Coba bayangin, tindakan spesifik apa yang muncul di kepala Anda. Dan disinilah poin krusialnya. Argumennya adalah, tindakan-tindakan yang kita takuti dari sindikat kriminal itu secara fungsional ternyata sama persis dengan operasi standar yang kita terima dari pemerintah. Perbandingannya disajikan gamblang, tanpa basa-basi. Menariknya lagi, sumber ini mengutip data yang nunjukin kalau lebih dari 90% pendapatan kejahatan terorganisir itu justru datang dari transaksi sukarela yang sebenarnya bisa kita hindari. Beda banget kan sama negara, di mana partisipasi kita itu sifatnya ya wajib. Terus kalau analisis ini kita terima, solusinya apa dong? Nah, jawabannya bukan reformasi politik, tapi lebih ke pergeseran cara pandang dan cara kita bertindak sebagai individu. Pertama, kita bongkar dulu gagasan soal pertahanan nasional. Logikanya gini, kalau ada pemerintah pusat, musuh tinggal taklukan satu titik itu aja, dan seluruh wilayah takluk. Tapi bayangin kalau nggak ada pusatnya, musuh harus berhadapan dengan jutaan individu satu persatu. Justru jadi jauh lebih susah kan? Jadi pesan utamanya adalah ini. Kebebasan sejati itu bukan dicari dengan memperbaiki sistem, tapi dengan memahami celah-celah kegagalannya. Kita diajak untuk membuat pilihan-pilihan pribadi yang lebih langsung di luar kerangka sistem yang ada. Pengamatan dari Voltaire ini, walaupun udah berabad-abad umurnya, rasanya pas banget buat membingkai fungsi negara menurut pandangan ini, yaitu sebagai mesin redistribusi, bukan penciptaan nilai baru. Ini adalah sebuah pergeseran cara pandang yang fundamental. Kita akan akhiri penjelasan ini dengan sebuah pemikiran akhir yang sangat provokatif, yang merangkum seluruh filosofi yang kita bahas. Sebuah pertanyaan untuk kita renungkan bersama. Bagaimana jika kebebasan itu bukanlah sesuatu yang harus kita menangkan, tapi sesuatu yang selama ini sudah ada dan hanya perlu kita sadari?